wa ta'tamid fi ma'rifati ma lahu 'alaika min al-huquq ma dzakara hujjatul Islam fi bidayah wal ihya wa Muhyiddin fi tibyan wa ghairi. Dan hendaknya engkau mengetahui, cari tahu hak-hak gurumu yang harus engkau jalani, sebagaimana yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Hidayahnya dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, dan begitu juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya, dan selain daripada Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Fa innal mahsul minal ilm wal futuh wan nur, karena sesungguhnya kita mendapatkan ilmu, futuh dan cahaya agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Dan kita mendapatkan futuh. Futuh itu terbukanya pintu kesulitan dalam kehidupan kita. Itu futuh. Contoh dalam urusan agama kita, ya, malas banget kita ibadah, malas banget kita taat. Ditutup sama Allah pintu semangat kita buat ibadah, pintu semangat kita buat taat. Kalau Allah kasih futuh sama kita bakal semangat ibadah, bakal semangat taat. Dibuka pintu futuh. Mungkin dalam urusan kerjaan kita, dalam urusan usaha kita, susah banget kita kerja, susah banget kita usaha, mungkin Allah tutup pintunya. Tapi kalau udah kasih futuh, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, lancar usaha kita, lancar pekerjaan kita. Masalah rumah tangga misalnya, rumah tangga kita ada masalah mulu, ada problem mulu, mungkin ditutup sama Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikannya. Begitu dikasih futuh, maka Allah buka pintunya, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, anyem, adem, ya, urusan ekonomi kita dan lain sebagainya. Kalau kita udah dapat futuh, dibuka pintu sama Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita lancar. Wal ilm, dan begitu juga ilmu. Nah, nggak bakal kita dapatin ilmu, kemudian futuh, wan nur illa ala qadril adab ma'asyikh, kecuali yaitu tergantung bagaimana adab kita kepada guru kita. Wa ala qadri ma yakun kibar miqdar indak yakunu laka dzalikal miqdar indallah min ghairi syak. Semakin kita beradab kepada guru kita, berakhlak, beretika kepada guru kita, semakin kita menghormati guru kita, semakin besar juga manfaat yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Al-madad biqadril masyhad. Ya. Kita mendapatkan karunia itu tergantung bagaimana pandangan kita. Jadi bukan dari si gurunya, bukan dari si yang ngajarnya, tergantung kita nih yang belajar, ya. Tergantung kita yang belajar. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sebetulnya kebaikan tersebut buat kalian sendiri, bukan buat si guru. Tergantung bagaimana kitanya. Semakin kita beradab, semakin kita berakhlak, semakin kita beretika, semakin kita menghormatin guru kita, semakin kita mendapatkan keberkahan-keberkahan, baik dalam urusan ilmu, dalam urusan futuh, dalam urusan cahaya, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Tergantung bagaimana adab kita terhadap guru-guru kita. Karena bukan apa-apa, bukan si guru gila hormat, bukan. Sebetulnya buat kita-kita juga nih yang belajar. Sebetulnya semakin kita ngehormatin, semakin kita memuliakan, semakin kita beradab sama guru kita, semakin besar manfaat yang kita dapatkan. Kan kata Imam Ghazali, kalau kita itu nggak bisa jaga adab, jaga akhlak sama guru kita, ya, itu lebih baik kita jangan duduk bareng sama guru kita. Kenapa? Karena mudorotnya bakal balik lagi ke kita. Kalau kata Imam Ghazali begitu. Kalau kita nggak bisa jaga nih akhlak kita, adab kita, nggak bisa hormat sama guru kita, atau kita kurang yakin sama guru ini, mendingan ditinggalin. Ketimbang akhirnya mudorotnya ke kita juga nanti ujung-ujungnya. Ya. Karena semakin kita muliakan guru kita, semakin kita mendapatkan manfaat. Semakin kita nggak muliain guru kita, semakin kita mendapatkan kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ulama-ulama dulu kalau pengen belajar itu, beliau-beliau selalu berdoa, selalu berdoa. Di antara doanya, Allahumma astur aib muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib, kekurangan guruku dari pandanganku. Begitu pengen jalan ke rumah gurunya tuh selalu doa begitu. Kenapa? Karena takut ada hal-hal yang mungkin bikin hati si murid tersebut kurang yakin sama gurunya, akhirnya nanti mudorotnya kepada si muridnya. Ya. Sampai begitu, sampai doa kalau pengen jalan ke rumahnya nih, Allahumma astur aib muallimi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan-kekurangan, aib-aib guruku dari pandanganku. Karena kenapa? Takut. Takut begitu dia ngelihat nggak sengaja, mungkin gurunya lagi khilaf, lagi lalai, atau nggak sengaja sifat manusiawinya dilihat sama dia,
akhirnya dia kurang yakin sama gurunya, kurang takdim, kurang akhlak, efeknya nanti kepada si muridnya juga. Efeknya kepada si muridnya juga. Makanya banyak sebagian guru-guru itu yang kadang-kadang suka ngejaga jarak sama muridnya. Bukan apa-apa, bukan sombong, bukan belagu, bukan. Karena gurunya takut, khawatir nanti si muridnya itu nggak bisa jaga adab, nggak bisa jaga akhlak, nggak bisa jaga etika, sampai akhirnya muridnya itu nggak berhasil, nggak dapat manfaat. Ada kadang-kadang guru yang begitu tuh, kelihatannya sombong banget ya, kadang-kadang belagu banget. Kayaknya kagak pernah negor kita sama sekali. Kayaknya nggak kenal itu guru. Padahal mah kenal. Tapi sengaja ngejaga jarak buat ngasih manfaat kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berkahi guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga guru-guru kita, dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan istiqomah untuk selalu membimbing kita dan mendoakan kita ke jalan yang lurus sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.